Cek, 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 cek. Salam. Sekarang jauh. Ana sing kurang oleh kitab. Oke, ana sing kurang oleh. Iki. Iya. Tenang ya kebahagiaan. Salam. Oh, jajan. Iya sih, tamanan rek amit. Jajan apa itu? Jajan apa? Sip. Jajan orang kau apa? Ngumutin mrene. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kitab kita sampai kita di kitab yang ketiga yang akan kita khatamkan insyaallah, yaitu kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Al-Faqih Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'ad Ibn Sumair Al-Hadrami. Beliau dari Hadramut. Beliau meninggal sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin pada tahun sekitar 1267 Hijriah. Ya, sekitar 1267 Hijriah. Beliau lahir di Hadramut, Yaman. Dan beliau meninggal ada dua versi. Ada yang bilang beliau meninggalnya di Surabaya. Ada yang bilang beliau meninggalnya di Banten, atau bukan Banten, di Batavia. Di Batavia, ada yang bilang di Batavia. Kalau dalam kitab tarikh yang dikarang oleh ulama Damaskus, ulama Hadramut, ulama Yaman, yang beliau mengarang sebuah kitab tentang para ahli fikih atau ulama-ulama yang ada di Yaman. Beliau menguatkan bahwasanya beliau meninggalnya di Surabaya. Tapi kalau Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani, beliau mengatakan dalam syarah kitab beliau bahwasanya Syekh Salim ini beliau meninggalnya di Surabaya, di Banten, di Batavia, di Batavia. Makanya ada yang bilang beliau Al-Batawi, ada yang bilang As-Surbawi, ya, meninggalnya. Ya, ada yang bilang Surbawi, Surabaya, ada yang bilang Al-Batawi, Betawi. Ya, beliau meninggal sekitar tahun 1267 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? Saiki 1300. Sudah ada Belanda. Sudah ada Belanda. Sudah ada ya. Sudah ada Belanda. Belanda kan 250 tahun apa 300? 300 tahun. 350. Pas 343. Iya, berarti Londo ini ya nyaman berarti tinggal di Indonesia. Sudah ada Belanda ya. Nah, beliau meninggalnya di Betawi atau di Surabaya. Kitab ini ya, kitab ini membahas atau membahas tentang fikih. Tentang fikih. Para ulama membagi fikih menjadi 4. Ya. Belum sudah nulis. Saya tulis.
Ini cakupan pembahasan fikih. Ini ono ngomong fikih, fikih ku bahas apa? Ini yang dibahas. Ya. Yang pertama fikih itu bahas ibadah. Yang pertama fikih bahas ibadah. Yang pertama ibadah. Contohnya apa? Yang dimaksud ibadah di sini adalah sholat, zakat, puasa, haji. Itu yang dimaksud ibadah. Ya, yang dimaksud ibadah di situ. Kenapa kok gak masuk syahadat? Karena kemarin ketika pembahasan pembahasan fikih itu bahasnya amaliyah. Ya. Misalnya menurut Allah. Qauliyah atau fi'liyah, perbuatan atau ucapan, bukan bahas masalah hati. Kalau bahas masalah hati itu masuk di bab ilmu tazkiyatun nafs atau tauhid atau akidah. Tapi kalau fikih bahasnya tentang perbuatan atau ucapan. Yang pertama fikih, yang pertama ibadah. Yang kedua bahas muamalah. Ya, kenapa ibadah didahulukan? Biasanya para ulama ketika menulis kitab fikih, ya, matan yang lengkap di dalam mazhab Syafi'i, ya, termasuk yang menjadi rujukan adalah matan Abu Syuja terkenal. Ya. Ghaiyatul Takrib namanya Ghaiyatul Takrib, ya. Tapi terkenalnya matan Abu Syuja. Soalnya sing nulis julukannya Abu Syuja. Beliau menulis 4 hal semua ini. Ya. Yang pertama ibadah. Kenapa? Karena ini penting sekali. Karena kita diciptakan Allah SWT tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian pembahasan selanjutnya biasanya para ulama mulai membahas dengan bahasan muamalah. Setelah bahas ibadah, mari kitab haji selesai, mereka masuk bab muamalah. Ya, babul muamalat atau kalau di matan Nabi saja kitabul buyu, bab jual beli. Ya, tapi di situ juga ada muamalah nanti. Ya, muamalah ini apa? Muamalah ini tentang hukum-hukum yang berkaitan manusia dengan manusia yang lainnya. Ya. Dalam muamalah itu bisa jual beli, ya, bisa pinjam meminjam, bisa hutang berhutang, ya, bisa sewa menyewa dan lain sebagainya. Ya. Ini namanya masuk bab muamalah. Ya. Kemudian, ya, biasanya para ulama akan masuki bab bahas masalah keluarga, hukum keluarga, ahkamul usrah, ya, ahkamul usrah. Atau biasanya di kampus biasanya prodinya ahwal asyaksiyah. Ya, itu membahas masalah keluarga. Ya. Tempatnya ini biasanya ya di KUA atau pengadilan agama. Ya, tempat orang-orang yang pinter masalah fikih ahwal asyaksiyah atau ahkamul usrah, yaitu membahas masalah keluarga. Maksudnya apa? Bahas tentang nikah, bahas tentang talak, bahas tentang nusyuz, bahas tentang rujuk, bahas tentang keturunan, bahas tentang mahram, ya, bahas tentang waris. Ya. Jadi semuanya ada di keluarga. Kenapa keluarga gak didahulukan di atas muamalah? Karena orang kalau mau nikah harus paham dulu muamalah. Ya. Sampeyan ditakoi, sampeyan kate nglamaran aku lho nggih. Ya. Wis kerja dereng. Terus apa yang sampeyan donggakan? Saya punya iman gitu. Ya, anakku gak mau pakani iman ya, pakani duit, pakani sego ya. Ya. Jadi harus muamalah harus paham dulu. Makanya katanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan la yahillu fi suqina man la yafqah ahkamul buyu' au kama qala. Ya, tidak boleh, tidak halal ada di pasar kami seorang pedagang yang tidak paham jual beli. Maksudnya paham dalam hukum syariat.
maka harus paham ya, di sing halal, di sing haram, di sing riba, di sing gak riba ya. Kemudian baru bahas keluarga. Nah, setelah bahas keluarga, maka biasanya para ulama masuk bab jinayah. Bab jinayah ini apa? Jinayah itu hukum ketatanegaraan. Dalam fikih ada hukum tata negara. Tata negara, jinayah, isinya apa ya? Macam-macam. Isinya mulai dari hukuman-hukuman. Nek zina iku diapakno, nek maling diapakno, nek merampok diapakno. Ya, ada hukuman-hukuman. Ya. Kemudian masalah peperangan, ya. Jinayah. Kemudian biasanya ada bab masalah jihad juga, jihad, pembagian ghanimah, kalau nggak ada ghanimah atau pembagian fai, ya, dan sebagainya wakeh. Ya. Juga ada nanti biasanya ditutup dengan pembahasan budak, perbudakan. Kalau di mata Nabi Suja ditutup dengan pembahasan budak. Ya. Ya. Tapi hari ini tidak ada budak ya, alhamdulillah. Nah, para ulama membagi fikih menjadi 4 ini. Yang pertama ibadah, muamalah, keluarga, jinayah. Nah, di kitab ini yang dibahas hanya yang pertama saja, ibadah. Ibadah saja, dan itu tidak semua. Di dalam kitab ini yang lengkap ya, atau yang dibahas lengkap adalah masalah sholat saja. Kitab ini Safinatun aja, yang dibahas lengkap hanya sholat saja. Isinya di sini bahas masalah toharoh, kemudian bahas sholat, itu yang kebanyakan isinya. Kemudian ditutup dengan bagian zakat, ditutup dengan bagian zakat. Ya, jadi pembahasannya di situ. Tapi para ulama ketika mensyarah itu jelas no. Mereka menambah bagiannya. Salah satu yang pertama kali menambah pembahasan puasa. Pertama kali yang menambah untuk Safinatun Najah ini adalah Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Bantani. Ya, ini bukunya seperti ini. Ini saya nulis yang Banten ya. Itu orang Saudi ya. Orang Jawa ini yang nulis. Nah, beliau mensyarah kitabnya ya, yang diberi judul Kasyifatus Saja fi Syarhi Safinatin Najah. Ya. Jadi, isinya seperti ini ya. Ini untuk pengetahuan aja ya. Saya baru sama kok kepingin mondok gitu kan. Gara-gara ngeliat oh ya seru gitu ya. Sepertinya baca seperti ini. Ya, Kasyifatus Saja fi Syarhi Safinatin Najah beliau ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, bukan An-Nawawi tapi Nawawi enggak pakai alif lam. Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian di akhir penjelasan beliau tambah dengan pembahasan puasa. Ya. Beliau wafat Syekh Muhammad Al-Bantani, Nawawi Al-Bantani, beliau wafat tahun 1316 Hijriah. Kemudian datang ulama setelahnya. Ya. Beliau juga menulis syarah Safinatun Najah ini. Beliau judul Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah, yang ditulis oleh Al-Faqih Habib Ahmad ibnu Umar Asy-Syatiri. Asy-Syatiri rahimahullah taala. Beliau meninggal tahun 1360. Berarti sekitar 50 tahun setelah Imam Syekh Nawawi Bantani. Beliau menulis atau mensyarah kitab Safinatun Najah. Kemudian beliau tambah bukan beliau tambah ya. Kemudian beliau juga mensyarah bab saum, pembahasan puasa. Nah, kemudian ada kitab lain ya, Ghayatul Munah fi Syarhi Safinatin Najah, yang saya nggak punya kitabnya. Nah, di situ ditambah pembahasan haji. Jadinya matan Safinatun Najah ini lengkap. Tapi yang versi otentiknya aslinya dia cuma sampai bab zakat, tapi itu pun zakat cuma sedikit saja. Baik. Nah, itu sekilas tentang kitab ini, kitab Safinatun Najah. Ya. Dan insya Allah di akhir nanti kalau sudah khatam ya, insya Allah kita akan ijazahkan ya, sanad yang tersambung sampai penulis kitab ini. Kita meriwayatkan dari Syekh Qasim Al-Bahar hafizahullah taala. Beliau salah seorang ulama Syafi'iyah di Mekah, aslinya Yaman, tapi beliau tinggal di Mekah. Ya. Karena ijazah kitab ini cukup penting dan cukup dilupakan oleh banyak ikhwan-ikhwan yang biasanya ngaji-ngaji. Ya mereka bilang ya riwayah itu nggak penting.
ijazah, sanad enggak penting. Yang penting apa? Ilmunya. Tapi akhirnya apa? Khasa'is hadil ummah, ya, khasisah hadil ummah. Ini kan kekhususan umat ini. Isnad, ya, sanad, periwayatan itu kekhususan umat ini. Tidak ada umat selainnya. Akhirnya apa? Dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, akhirnya apa? Macam-macam. Jadi ada ijazah kepal senjata, ijazah sanad kopi ya. Yang saya share kemarin itu ya. Ijazah sanad ngombe kopi Al-Fatihah ping 3. Terus mau kulhu ping piro gitu ya. Supaya apa? Kadar KPI-nya berkurang gitu ya. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan apa ya? Ya gitu akhirnya diselewengkan gitu loh. Ya gitu, kalau ilmu tidak dijaga akhirnya diselewengkan. Maka kita sebagai umat muslim harus menjaga kekhususan umat ini. Oke. Kita silakan dibuka halaman yang kedua, halaman kedua ya. Halaman kedua kitabnya. Kita langsung baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah taala, ustaz sebagai musannif rahimahullah taala Syekh Salim ibni Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungan Allah. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wa bihi laneng Allah nasta'inu nun pitulung kula ala umurid dunya ing ngatasi pira-pira perkara dunya. Wadin lan perkara agama. Ya. Wadin lan perkara agama. Wa sallallahu muga-muga bareng rahmat sapa Allahu Allah ala sayyidina ngatasi Gusti aku ngatasi Gusti kula Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin kang dadi pungkasane para nabi kabeh wa alihi lan kawula keluargane nabi wa sahbihi lan sahabate nabi ajmain sekabehane wala haula lan ora ana daya sumingkir wala kuwat lan ora ana kuat ibadah illa billah angin kelawan pitulungane Allah al-ali kang maha luhur al-azimi tur maha agung. Di sini beliau ya buka kitabnya dengan hamdalah bismillah dulu ya. Beliau menulis bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sudah kita jelaskan, ya, bismillah ini merupakan tradisi para ulama ketika menulis kitab ya. Karena ini juga mencontoh penulisan surat-surat Rasulullah SAW. Beliau menulis suratnya di awalnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga mencontoh penulisan mushaf ya. Awal yang ditulis dalam mushaf adalah bismillahirrahmanirrahim ya. Adapun hadis yang mengatakan kullu amrin tibalin la yubda bi bismillah fa huwa aqta suratin abtar. Ya, ada para ulama yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Tapi yang cukup kuat menjadi dalil adalah karena Rasulullah memulai surat-surat beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau bersyukur kepada Allah SWT, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan seterusnya, wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Ya, kita mohon kepada Allah SWT pertolongan atas semua perkara dunia dan agama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah SWT. Ya. Faslun. Kemudian beliau mulai membahas pasal yang baru. Di sini beliau tidak memulai langsung dengan masalah fikih, tapi beliau memulai dengan masalah rukun Islam, ya, rukun Islam dan rukun-rukunnya dan rukun iman. Ya. Beliau mengatakan faslun utawi iki lo fasl arkanul islami utawi piro-piro rukun Islam iku khamsatun 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Syahadatu. Suwijine iku negesi setuhune kawula ya. Setuhune kelakuan
an la ilaha ora ana pangeran illallah angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah. Beliau mengatakan rukun Islam ada 5. Pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian wa iqamus shalah lan jumenengake ing salat. Iku jenengake salah ya. Jumenengake salat tamim. Wa iqamus sholati lan jumenengake ing salat wa ita'uz zakati lan aweh zakat. Memberikan zakat. Wa shaumu ramadhana. Ya. Lan poso bulan Ramadan. Ya. Poso bulan Ramadan. Wa hajjul baiti lan munggah haji ing Baitullah. Ya, bisa dibaca hijju, bisa dibaca hajju. Ya. Ini faedah bahasa Arab ya, sing belajar terus lughah ya. Tambahkan faedahnya. Oh, nek haji berarti tidak dibaca hijju, bisa dibaca hajju. Kan dalam hadis wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bukan wa hajjul baiti. Kemudian man istata'a sapa wong kang kuwasa ilaihi marang Baitullah sabila opone dedalane. Bagi orang yang mampu menuju Baitullah, maka dia wajib untuk menunaikan haji. Ya, kita nggak bahas panjang lebar masalah yang ini. Kita langsung baca saja, langsung nanti kita bahas yang cukup detail di pembahasan fikihnya. Kemudian beliau mengatakan faslun utawi iki lo fasl. Arkanul imani utawi piro-piro rukun iman iku sittatun 6. 6 itu 6 ya. 6. Yang pertama antuk mina suwijine iku arep ngimanake sira billahi ing Allah, beriman pada Allah yang pertama. Wa malaikatihi lan ngimanake malaikat Allah dan beriman kepada malaikat. Wa kutubihi lan ngimanake piro-piro kitab Allah. Kutub jamak dari kitab. Saya belajar dulu lah ya. Aja diwaca wa kitabihi. Ah salah guys. Gak masuk belajar terus dulu wae. Wa kutubihi. Kenapa? Habis tak enggak ada alifnya. Nah, ini on alif berarti dibaca kitabun. Nek kan alif kutubun. Cepet kutubun gitu. Wa kutubihi lan biro-biro kitab Allah. Wa rusulihi. Ini juga bukan dibaca rasul. Roknya bukan di fathah tapi di dhammah. Ini di fathah sinnya jadi panjang wa rasulihi gitu. Nek kalau ono wawu marisin berarti diwaca ru wa rusulihi. Lan piro-piro wa rusulihi lan piro-piro utusan Allah. Wal yaumil akhiri lan ngimanake ing dina kang akhir. Hari akhir. Wal qadari lan ngimanake ing pesten. Pesten itu qadar ya, takdir ya. Khairihi bagusnya pesten wa syarrihi lan olo-olone pesten. Minallahi iku saking Allah Ta'ala. Ya, faslun utawi iki lo fasl. Wa makna la ilaha illallah lan utawi maknane la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya makna kalimat la ilaha illallah? La ma'buda iku ora ana pangeran ya. Bihaqqin kang kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallahu angin Gusti Allah. La ma'buda, tidak ada ma'bud. Ma'bud itu yang disembah. Tidak ada zat yang disembah bihaqqin dengan benar. Kenapa ditambahin bihaqqin? Kalau tidak ada bihaqqin la ma'buda fil wujudi ilallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, maka semua Tuhan-Tuhan itu berarti Allah. Tapi kalau ada bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, maka hanya Allah saja yang disembah dengan benar. Selain Allah tidak disembah dengan benar ya, paham ya? Selain Allah berarti tidak disembah dengan benar. Makanya kalau misalkan ada orang misalkan Yesus itu Allah gitu. Apa dalilnya? Ya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah gitu. Misalkan seperti itu. Oke, salah gitu. Sama mari ngaji. Maknanya apa? La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah secara benar kecuali Allah. Ini ono sing disembah
selain Allah berarti gak bener. Nah, itu cara apa namanya membantahnya gitu. Terus nah ini sudah mulai masuk pembahasan fikihnya. Faslun utawi iki lo fasal. Dia mengatakan alamatul bulugi utawi piro-piro tetengere balek iku salasun telu. Tanda balik ada 3 ya. Yang pertama tamamu khamsa asrota sanatan, suwijine iku sempurna nih umur 15 tahun. Sempurna nih umur 15 tahun ya. Berarti nek ono arek umur 14 kurung balik, kecuali ada syarat yang lain yang membuat dia balik. Nanti kita jelaskan, kita baca dulu. Fidzakari ing dalam wong lanang wal unsa lan wong wadon. Di dalam untuk laki-laki dan perempuan. Ya, jadi batas umur balik itu 15 tahun. Ini ono arek umur 15 tahun, wedok ta lanang atau khunsa. Ya, ini kalau sampai nanti misalkan sudah belajar fikih agak dalam, itu di kitab-kitab para ulama sering disebut khunsa. Khunsa itu apa? Khunsa itu hemaprodit. Apa hemaprodit itu? Kelamin ganda. Ya. Biasanya para ulama membahas kelamin ganda. Ya. Karena fikih itu apa? Kemarin kita jelaskan. Fikih itu artinya diqqatul faham. Pemahaman yang mendetail. Makanya di dalam fikih itu ada, nanti mungkin sampean nyebut, loh kok aneh ya sampean itu. Ya itu sudah biasa. Bahkan para ulama menyebutkan bagaimana cara istinja yang baik. Ya. Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani misalkan menyebutkan cara istinja yang baik itu kotorannya ya dengan hajar ya, dengan batu dimulai dari luar ya, kemudian diarahkan apa namanya dari samping-sampingnya sini ke tengah sampai ke dubur. Ini namanya fikih ya, diqqatul faham, harus detail. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi permasalahan kita punya dasar landasan, kita punya asas, punya pondasi ya, punya pondasi ya. Kalau khunsa juga masuk, khunsa 15 tahun, hemaprodit itu kelamin ganda. Dia punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan. Ya. Ono ta? Enggak ono. Ya, sama searching lah ono ya. Sama searching enggak ono ya. Tapi jangan lihat gambarnya, lihat keterangannya ya. Jangan lihat gambarnya, lihat keterangannya. Jadi punya kelamin ganda, dia punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan. Dalam bahasa kedokteran ya itu ya, hemaprodit itu ya. Disebut hemaprodit. Ya, biasanya kalau zaman ini bisa dioperasi, tinggal pilih kecondongannya kemana, dia ke kelamin laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berarti yang perempuannya ditutup, kalau perempuan berarti yang laki-laki potong gitu ya, potong ngepok ya, sunat ya, hilangi maksudnya gitu ya. Jadi ini namanya khunsa, kalau di dalam kitab fikih disebut khunsa atau khunsa muskil, biasanya gitu bahasanya. Fidzakari wal khunsa dan juga untuk apa namanya kelamin ganda, bukan bencong. Ingat, bukan bencong, beda khunsa sama terjangkau bencong, salah. Kenapa? Kelamin ganda kadang dia nggak kelihatan bencong, ketok lanang, ketok wedok, tapi kelaminnya ganda, tapi ini bencong, ketoknya wedok dibuka lanang. Ya. Ini beda ya. Jadi khunsa ya, kelamin ganda bukan bencong. Jadi bencong nggak masuk di sini. Bencong itu hukumnya haram. Ya. Jadi bencong itu haram, waria itu haram. Kemudian wal ihtilamu lan ya, ngimpi metune mani. Ya. Ihtilam itu kalau biasanya diartikan mimpi keluar mani. Ya. Sekarang saya tanya, kalau misalkan dia nggak ngimpi, dikeluarkan dengan sengaja, ya, dikeluarkan dengan sengaja, apakah dia jadi balik? Ya. Maka para ulama mengatakan dia jadi balik.
Ya, ini kurangnya terjemahan sama kalau kita belajar langsung dari kitab-kitab. Kalau terjemahan mimpi basah, mimpi metu air mani. Berarti apa? Nek metu nek gak mimpi, metu gawe opo gitu ya. Metu gawe tangan, gawe hal yang lainnya gitu kan. Berarti yo gak iki, berarti yo gak balik cian. Masih umure wis dukure 9 tahun. Ya. Kita katakan tetap balik. Kenapa? Ukurannya maninya, bukan cara keluarnya. Ingat, ukurannya maninya, bukan cara keluarnya. Meskipun ya mani ini gak metu, ya, tapi dia merasakan ada mani yang akan keluar, kemudian ditahan. Oh, sampai metu. Ya, iso ya. Ya, oh, sampai metu misalkan itu. Maka para ulama mengatakan dia tetap jadi balik. Kenapa? Ukurannya mani, bukan cara keluarnya. Ya, ukurannya mani bukan cara keluarnya. Dan meskipun dia belum keluar, ya, maka ketika mani sudah jadi, itu jadi ukuran baliknya. Wal ihtalamu fi dzakari ing dalem wong lanang, wal unsa lan wong wadon, dan juga perempuan. Ya. Ustaz, perempuan bisa mimpi basah ta? Ya, nanti kalau sama sudah beristri insya Allah tahu ya. Ya. Gak perlu dalam ya ini ya. Litis esinin krono umure 9 tahun. Kalau umurnya sudah 9 tahun kemudian dia keluar mani, maka dia balik. Kalau umurnya 8 tahun, ya, dia keluar mani, ya, maka dia belum balik. Maka syaratnya 2, keluar mani dan umurnya 9 tahun. Dan umurnya 9 tahun. Wal haidu lan haid fil unsa ing dalem wong wadon. Lan haid ing dalem wong wadon. Litis isinina krana umure 9 tahun. Dan juga haid untuk perempuan di umur 9 tahun. Ya. Perempuan umurnya 8 tahun. Terus metu getihe. Ya. Keluar darah dari vagina. Maka kita katakan itu bukan darah haid. Itu darah istihadhah. Darah istihadhah itu darah penyakit. Nanti ada pembahasan masalah darah insya Allah kalau ada dibahas di sini. Itu darah istihadhah. Maka dia nggak berlaku hukum haid. Dia tetap sholat, dia tetap puasa. Ya, ketika umurnya 8 tahun. Tapi ketika umurnya 9 tahun, masuk 9 tahun ke atas, maka dia sudah balik ketika keluar darah. Ya, ketika keluar darah. Baik. Sekarang kita biar jelas gitu ya. Kita tuliskan. Tanda balik. Untuk laki-laki ada 2. Yang pertama umur 15 tahun. Umur 15 tahun tapi belum pernah keluar air maninya. Nek wis umur 15 tahun, maka dia sudah balik meskipun air maninya belum keluar. Ya. Tapi kalau air maninya keluar, maka dilihat umurnya wis 9 tahun tak burung. Nek wis 9 tahun, maka dia balik. Kalau belum 9 tahun, maka dia belum balik. Ya. Maka dia belum balik. Ya. Kemudian perempuan ada 3 tandanya, lebih banyak. Yang pertama 15 tahun. Ya. Kalau ada perempuan belum pernah keluar air maninya dan belum pernah haid, keluar darah,
Ini umur wis 15 tahun maka dia sudah balik. Ya. Dia sudah balik. Kalau dia keluar air mani, maka dilihat ya, di sini 9 ya. 9 tahun gitu ya. Tulisannya welek. 9 tahun. Kalau keluar air mani, dia sudah umur 9 tahun maka balik. Kalau belum, maka belum. Kalau haid juga sama, keluar darah. Ini umurnya wis 9 tahun berarti iku haid. Ini umurnya sak durunge 9 tahun, 8, 7, 6 dan seterusnya, maka dia darah istihadah, darah penyakit. Baik. Sampai di sini ada yang tanya? 15 tahun itu hitungan komariah ya? Ah ya. 15 tahun ini hitungan komariah. Ingat, 15 tahun hitungannya komariah, bukan Masehi. Ya, makanya sampean kudu eling. Tanggal lahir piro? Misalkan 16 April. Ya, berarti sampean 16 April saya misalkan. Saya lahirnya 16 April 94. Berarti 15 tahun kemudian itu tahun berapa? 94 ditambah 15. 2009. Ya. Saya balik 2009. Balikmu kapan? 2009. Dilihat dulu, apakah bulan April di tanggal yang sama di tahun 2009 ketika dikonversikan ke komariah sudah jangkep, ya, wis jangkep 15 tahun tak kurung, atau bahkan sudah lewat. Ya, sudah lewat kan? Ya, hitungannya lebih banyak hari di Masehi kan? Satu hari selisih 45 hari. Satu hari? Satu tahun selisih 45 hari. Ya. Maka berarti mesti balik kita sebelum tanggal ulang tahun kita, ulang tahun Masehi. Ya. Kalau misalkan saya 16 April mungkin baliknya ya, sudah ya Maret atau ya sekitar Maret ya, sekitar Maret. Kenapa? Karena hitungannya komariah. Makanya penting. Ya, penting sama punya kalender komariah. Ya. Ustaz Syafiq Basalamah Hafizullah, beliau selalu gembor-gemborkan dalam kajiannya. Ya. Antum ini punya kalender. Kenapa kok kalendernya orang Nasrani gitu ya? Ya. Kenapa? Apa pentingnya kalender Hijriah? Banyak sekali. Semua hitungan dalam ilmu fikih, dalam agama, semuanya pakai komariah. Nggak ada hitungan pakai Hijriah. Sama mau puasa ayamul bid. Ya. Tanggal 13, 14, 15. Ya, tanggal 13, 14, 15. Saya gitu loh. Saya bulan Februari. Oh, berarti kok tanggal 13 Februari aku tak poso mutih. Salah. Bukan itu hitungannya, bukan Februari, bukan. Tidak ada ulama dari zaman ya, dari zaman para sahabat dan setelahnya sampai hari ini yang mengatakan itu pakai hitungan bulan Februari enggak, tapi hitungan pakai komari. Ya, waktu berlalu begitu cepat ya. Tanda akhir zaman berarti. 15 tahun. Nah, kemudian para ulama menambahi. Mereka mengatakan 15 tahun ini tahdidiyah. Tahdidiyah itu apa maksudnya? Tahdidiyah itu secara pasti, ukuran pas. Ukuran pas. Kalau yang lainnya itu takribiyah, itu perkira-kiraan. Kenapa? Karena ini tidak bisa dipastikan. Kalau yang ini pasti tahu kan lahirnya kapan, ya tanggalnya berapa tahu. Maka 15 tahun setelah ini di tanggal yang sama, di bulan yang sama, maka saya balik di jam yang sama. Tahdid itu harus pas di jam yang sama. Berarti kalau belum jam lahirnya belum balik. Ya. Contohnya misalkan gini, Mas Nafi lahirnya bulan 12 Rabiul Awal gitu ya. Kanjeng Nabi lah ya. 12 Rabiul Awal ya. Misalkan gitu, 12 Rabiul Awal. Jam misalkan jam 11 siang lahirnya. Di 15 tahun kemudian di bulan yang sama Rabiul Awal tanggal 12 di jam 11 maka dia sudah balik. Maka sholat zuhur dia wajib. Tapi sholat subuh nggak wajib. Paham? Ini namanya tahdidiyah. Ya.
namanya tahdidiyah. Kalau yang lainnya itu takribiyah. Takribiyah itu perkira-kiraan. Kenapa? Karena ini keluarnya nggak jelas gitu kan, nggak ada patokan pasti. Tapi kalau ini pasti. Jadi di waktu yang sama itu fungsinya. Kenapa dibedakan tahdidiyah sama takribiyah? Kalau tahdidiyah seperti itu harus pas. Udah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Nah, kemudian mungkin ada yang tanya dalil. Apa dalilnya? Ya, kalau sebenarnya gini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika belajar fikih ya, termasuk guru-guru kami yang ini ya, yang fokusnya pada fikih ya. Guru-guru kami yang fokusnya pada fikih. Ketika mengajar, mereka sangat sedikit sekali menyebutkan dalil. Ya, termasuk guru kami, beliau Syekh Dr. Labib Al-Adani hafizahullah, orang Yaman, fokus fikih Syafi'i. Ya. Kita pernah belajar ke beliau. Beliau jarang menyebutkan dalil. Atau Syekh Ahmad Ahmad Al-Makrami, Syekh Syafi'iyah di Masjidil Haram. Beliau juga jarang menyebutkan dalil ketika membahas kitab. Kenapa? Karena tingkatan dalil itu tingkatan yang tidak untuk konsumsi publik sebenarnya. Tidak untuk konsumsi publik. Alasannya kenapa? Salah satu atau bagaimana sih cara berdalil? Seperti itu. Misalkan ini. Dalam berdalil kita harus tahu wajh dilalah atau istidlalnya bagaimana. Wajh dilalah itu istidlal ya, atau cara berdalil. Dari mana dalilnya? Misalkan ada dalil, ada kasus. Ya. Para ulama mengatakan ini dalilnya, ini kasusnya, maka dia menjadi dalil. Orang yang nggak paham istidlal, cara mengambil hukumnya, maka dia tidak paham mana ada nyambung seperti ini. Ya. Mana ada nyambung seperti ini, nggak ada sambungannya. Iki dalil ini, iki kasusnya ini, iki kok beda seperti itu. Nah, maka di dalam istidlal salah satu syarat terpenting adalah kita harus memahami bahasa Arab. Ini yang penting. Kita harus memahami bahasa Arab. Misalkan, kenapa dalam Syafi'iyah ngusap rambut cukup segini saja itu sudah boleh, gak perlu kabeh. Ya. Karena dalam ayatnya Al-Maidah ayat 6 gitu ya, itu ayat wudu. Allah SWT mengatakan wamsahu biru'usikum. Di dalam bahasa Arab ini artinya Imam Syafi'i mengatakan alba litab'id. Apa tab'id itu? Ya enggak paham kan kita kan? Ya karena apa? Karena kita harus paham bahasa Arab gitu loh. Kita harus paham bahasa Arab. Ba'nya litab'id untuk menyebutkan sebagian saja, bukan keseluruhan. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Dan kita sebutkan Imam Syafi'i hujjatun fil lughah. Imam Syafi'i itu imam dalam bahasa Arab. Maka perkataannya jadi hujjah. Perkataannya jadi hujjah. Ya. Sama juga menyentuh perempuan yang bukan mahram. Ya. Mengapa? Atau menyentuh kemaluan. Beliau mengatakan, nih sikute sing demok kemaluan nih gak batal wudunya. Tapi ini tangan, delamaan tangan sing nyentuh maka batal. Dalilnya dari mana? Dari hadis. Ya. Hadisnya menyebutkan man afdha ya biyadihi ila dzakarihi falyatawadda atau kama qala. Barang siapa yang afdha, dalam satu riwayat disebutkan dengan memakai lafaz afdha. Afdha, Imam Syafi'i mengatakan afdha itu menyentuh dengan tangan yang bagian dalam. Selain itu bukan disebut afdha. Ya, itu disebut al-lams atau mas. Ini bahasa Arab. Imam Syafi'i hujjatun fil lughah. Maka kalau menyentuh bagian punggung tangannya, menyentuh kemaluannya nggak batal wudunya. Ya. Ini segi pendalilan. Ya. Makanya untuk sebenarnya thariqah pertama ketika kita mau belajar fikih, ya, mungkin nanti teman-teman bisa yang mau mondok, yang mau ini bisa diterapkan nanti ketika belajar. Ya. Yang mau mendalam fikih, ya, ketika belajar fikih jangan terburu-buru dengan dalil, tapi biasakan dengan tasawur masail, menggambarkan masalah. Ya. Menggambarkan masalah dulu. Ya, kita harus paham seperti ini. Kita harus jabarkan. Oh, 15 tahun. Ya, Mani 9 tahun. Kalau kita sebutkan dalilnya, ada dalilnya.
Ada dalilnya. Ya. Saya sudah catat dalilnya, tapi tidak kita sebutkan supaya menghemat waktu. Saat ada. Cuma sampai balik saja ya. Ada pertanyaan di sini. Atau kalau mau kita sebutkan dalilnya juga, gimana? Ya, tidak ya. Apa wis kita sebutkan dalilnya, nanti di pertemuan selanjutnya kita sebutkan dalilnya yang penting saja. Oh ya, ada yang penting juga di sini. Ada tambahan. Kalau anak orang kafir, bagaimana kita cara tahu baliknya? Perang ambil orang kafir. Kita tahu dari mana kalau dia sudah balik? Dalam mazhab Syafi'i, tahu balik dari tumbuhnya bulu di kemaluan, laki-laki atau perempuan. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis dari Rasulullah SAW, hasilnya sahih, bahwasanya beliau membunuh ya Bani Quraidah. Bani Quraidah itu Yahudi Madinah yang khianat terhadap Rasulullah, membunuh Bani Quraidah setiap laki-laki ya, yang sudah anbata fi farjihi, yang sudah keluar bulu kemaluannya, sudah keluar bulu kemaluannya. Maka di sini para ulama mengambil dalil bahwasanya ini adalah dalil bahwasanya orang kafir diketahui baliknya dari tumbuhnya kemaluan. Ya. Kalau misalkan air mani, misalkanlah terlalu laki-laki air mani, kita tanya satu-satu, kemungkinan mereka bohong, ya kan? Ya, sawan wis tahu metu mani nak gorong gitu, misalnya. Oh kalau dereng nanti ya sebenarnya sudah padahal. Ya bisa bohong. Tapi kalau dari wujud fisiknya maka bisa diketahui. Nah juga akibatnya. Apa akibatnya kalau dia sudah balik? Ketika dia sudah balik, dia sudah diwajibkan atas semua hal yang diwajibkan atas mukallaf. Sholat, puasa, ya, haji kalau mampu, dan seterusnya. Ya. Kalau dia belum balik, dia belum wajib. Tapi ada takdib, ada pelatihan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bisolati fissab. Perintahkan anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. 7 tahun baru umur balik, masih teman ini. Tapi sudah diperintahkan. Ini namanya takdib. Ya. Ini namanya takdib. Nah. Akan tetapi, kalau dia belum balik, dia merusak hak orang lain, ya, merusak hak orang lain, ya, maka walinya wajib mengganti. Ya, walinya wajib mengganti. Misalkan anak sampean, ya, bulinan, ya, apa gitu ya, punyanya orang lain gitu ya, kemudian berusak, maka walinya wajib mengganti. Ya, karena dia belum ini, apa namanya, belum punya kewajiban untuk seperti itu. Walinya yang mengganti. Dan dia juga tidak mendapatkan dosa ketika dia belum balik. Tapi ketika sudah balik, maka dia wajib ibadah. Kalau tidak ibadah, dia dosa. Kalau merusak barang milik orang lain, maka dia harus mengganti. Ini yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.